Kita langsung masuk ke band and pick, ini dia match yang terakhir di hari ini. Jeng 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 jeng. Kalau nggak ada tiebreaker. Taka bermain sekarang. Daga Rumba. Taka bermain. Tampaknya mereka bermain mau lebih serius dari Bigetron. Iya, nggak memainkan Ripo karena mungkin ada kendala dari komunikasi yang cukup jauh. Dan sekarang dari tim Genflix Arrow of What? Midgard Billy bermain. Rinas Mikley dan juga Oh iya, oke. Billy. Midgard itu Billy ya teman-teman. Yang nggak main itu berarti Fred. Ah ini yang sempat dibahas sama aku sama Franz Volva. Apa tuh? Karena menurut Franz Volva, bentrok antara tanker-tanker dari tim Genflix. Jadi yang pure tanknya tuh bentrok. Tapi kalau adanya Midgard, entah Midgard akan menjadi side lane atau menjadi support. Harusnya sih side lane karena dia offlaner kan. Iya. Oke, ini cukup menarik ya. Ini perdana juga sama. dari Genflix Arrow memainkan Midgard atau Billy yang baru saja kembali ke Genflix Arrow. Kalau Rave kita udah melihat performanya di minggu lalu dan sekarang Wah, terima kasih dengan banyak. kedatangan coach juga ada manajernya diperhatiin jelas-jelas dan segalanya pasti sudah dipersiapkan dari Genflix Arrow mengamankan Cloud terlepas dari ban kedua tim ini dan Bigetron Esports, Kaja dan juga Tamus. Jawaban yang sangat baik dengan adanya Kaja, Divine Judgment mungkin jadi salah satu jawaban terhadap Cloud. Gak akan bisa terlalu bebas dengan menggunakan Battle Mirror Image-nya, tapi Genflix Arrow of Balmond. Hey, ini baru aja ya. Baru di buff, baru di adjust dari seorang Balmond atau malah sampai revamp juga ya. Tapi ya, apakah ini Enggak sih, tidak resiko banget sih Resiko kalau sih. mereka mencoba untuk bermain Tapi Balmond? kalau mau dicoba, enggak. nggak ada resiko. Oke. Serem Natalia ya. sebagai support dan juga untuk menginisiasi, bisa nge-silence juga. Dan masih ada Popol Kupa yang akan dipakai untuk game yang pertama. Kita akan melihat apakah dari adanya Midgard ya, dari tim Genflix Arrow akan mengubah permainan dari week yang pertama. Apakah lebih baik atau justru malah lebih baik yang sebelumnya di week yang pertama. Kita akan melihat saat lagi hanya di Nimo TV. Dan pastinya bersama Clara Monster dan juga Fakmoy. Hari Minggu memang selalu spesial. Panjang ya. Pasti ada aja yang terjadi seru Ada, gitu. ada. Dan sekarang Bigetron Esports mereka mengambil Atlas. Genflix Arrow mereka memiliki gameplay yang cukup menarik. Atlas dilepas ke arah Bigetron Esports. Bigetron Esports kuat banget dari lini depannya. Setupnya juga cukup. Mereka punya sisi, punya crowd control. Dan juga adanya pick off dari Kaja. Mereka kuat untuk melakukan pick off, mereka kuat untuk fight. Dan Genflix Arrow, tapi mereka juga punya hero yang sangat licin. Early advantage seharusnya bisa mereka dapatkan ketika ada Natalie di sisi Genflix. Pergerakan dari Bigetron Esports nggak akan bisa bebas. Natalie akan selalu menghantui kemanapun Bigetron Esports melangkah. Yes, benar banget. Masih ada Parsha untuk supportnya. Dan mungkin akan langsung di lock combo dengan Kajanya. Oh, Nana. Wow, Nana akhirnya comeback di FLI ya. Kayaknya dari kemarin-kemarin aku belum lihat Nana. Dan adanya Nana kali ini di Bigetron Esports. Sedikit mengejutkan, apakah ini jawaban biar Natalinya nggak terlalu bebas. Bisa Molina jadi. Smooch-nya di set up biar kalau Natalinya lewat, berubah jadi Molina Smooch. Tapi sebenarnya ada Kaja juga sih buat ngebuka. Iya, jadi banyak banget sebenarnya ya. Serius lah. Oke. Untuk inisiatornya plus tank atau mungkin ditaruh di arah tengah. Nggak juga sih. Nah, di side lane di tengahnya Popol Kupa sama Parsha atau justru sama si Natalianya. Dan last picknya, hero core-nya, Lancelot masih kebuka. Kalau misalkan mau main assassin atau justru hero marksman yang masih banyak tentunya pilihannya dari tim Bigetron Esports masih berpikir. Tidak ada komunikasi dari mereka semua ya, hanya Hengki doang melihat Brands. Oh, Lancelot. Oke, kayaknya udah tahu kayaknya. Oke, dikasih device-nya. Iya. Habis dicuci. Dilap. Oh iya, bisa jadi ya. Dan inilah dia muka teman-teman dari Bigetron Esports nih seperti pada
lelah menunggu ya. Dari match pertama mereka bermain, break di match kedua, sekarang bermain kembali dan lawannya adalah Genflix Aerowolf. Perebutan slot ke playoff akan terjadi kali ini Genflix Aerowolf dan Bigetron Esports di game yang pertama. Apakah ini rahasia dari Genflix Aerowolf memainkan Billy dengan hero-hero yang cukup menarik? Natali langsung di second pick dan Bigetron Esports tetap dengan mereka punya dari hero-hero yang mereka apal banget. Udah jadi gacoannya mereka dengan adanya Kaja, dengan adanya Lancelot. Oke, benar banget. Dengan draft seperti ini dan seperti yang kita bilang juga sebelumnya, ini adalah game penentuan juga untuk Bigetron apakah mereka bisa mengamankan 2-0-nya atau dan dukung kedua turnamen sebelumnya banyak, gamenya banyak. Makanya sudah ribuan tahun. Banget. Nih, jadi nomor di bawah ya? Gak ada yang mau. Jadi kita bakal langsung masuk. Tetap bersama Clara Monster dan juga sebelum Cornet bikin onar. Ini dia game pertama dari Best of Three Series antara Genflix Aerowolf dan juga Bigetron Esports. Dan tetap bersama Clara Monster dan juga Cornet. Di arah tengah, Dream sudah tercicil begitu dalam. Memilih untuk kembali saja teman-teman dari Bigetron Esports. Mereka nggak mau perang di awal seperti ini. Mencoba untuk nge-setup lebih enak lagi. Bravo kali ini memakai Kaja. Dan Ki memakai Nana. Ki atau Hengki memakai Nana. Dan masih dengan Brands yang menggunakan Lancelotnya dengan menggunakan Killing Spree atau talent ketiga dari Assassin-nya untuk mendapatkan moving speed tambahan plus juga regen atau lifesteal tambahan. Siapa yang dapat? King Brands ternyata. Raja Brands. Siapa ratunya? Ayo, Queen Brands. Queen Brands. Wah, terima kasih banyak. Iya, tapi Midcat lagi jalan-jalan jadi support dia cari kan informasi dan di dalam bahaya. Enggak. Belum. Masih ada pasif soalnya. Iya, masih disimpan dengan sangat baik kali ini. Dia tahu betul. Masih ada pasif dari Kikinya, masih bisa selamat. Recall pulang saja. Dan teman-teman dari Bigetron Esports maju ke arah depan, ngegeragas dari Brands. Dan perhitungan yang sangat baik dari King Brands. Yes, benar banget. Raja Brands mendapatkan point kill di awal-awal walaupun tidak memakai bounty hunter, but it's okay kalau kata Ranger Emas ya. Iya, enak banget sih. It's okay. Yang penting core dari Bigetron Esports kalau dikasih makan kayak gini, iya siapa yang nggak senang sih. Semakin ada cepat. Trap. Kena. Enggak. Melipir aja lewat aja, tapi awat juga walaupun dia nggak dapetin point kill dengan retribution yang dia miliki, dia farming yang gak henti-henti. Cloud kita tahu sendiri untuk ngebersihin minion itu cepat banget. Tapi ada invasi dari Bigetron Esports memasuki jungle milik Genflix Aerowolf, gagal untuk mencuri red buff-nya. Dan kali ini Bigetron Esports memilih untuk kembali initiate retreat dan semuanya bertahan di area bush. Genflix Aerowolf masih maju gegas ke depan mengejar-ngejar Brands sendiri, tapi di arah kanan Midcat terlihat dari mulai maju. Phantom Execution masuk sendiri dan gak ada lanjutan lagi. Belum ada damage-nya cukup besar dan belum dikeluarkan. Gak ada yang dari mau overcommit. Yes, penalty zone-nya belum dikeluarkan juga sama Terisla-nya. Tadi tuh kalau kayaknya baru-baru naik ya. Nah ini nih, baru naik flicker. Masih bisa untuk cabut kayaknya, tidak mau dipaksa untuk team fight. Masih hanya memberikan vision saja dari trap-nya. Popolen Kupa dari Rave. Ya, perhitungan dari kedua tim yang gak mau mengeluarkan resource skill tanpa bisa mendapatkan kill. Mungkin ini yang jadi salah satu kunci dari keduanya, sabar banget walaupun saling ngepuk, saling ngecicil-cicil, saling menghara satu sama lain. Tapi belum ada korban lagi. Bener banget. Sudah mulai jalan pasifnya, mencoba untuk menghilang terlebih dahulu. Clay sudah mulai dicicil. Masih mencoba untuk membantu mendapatkan Lito Wonder. Masih ada retribution, nggak dipakai ternyata. Hanya untuk mendapatkan stack 10-nya. Tapi Molina Smooch emang sedikit atau cukup mengganggu. Dari tim Bigetron Esports. Masih sama-sama bermain aman sih bisa dibilang ya. Nggak terlalu agresif. Dan mulai menuju ke arah turtle yang pertama. Dan masih ada retribution juga. Masih bisa diamankan harusnya oleh Cloud. Sebagai hero marksman yang menurutku paling kuat sekarang karena punya mobilitas tinggi, damage dan juga farmingnya cukup cepat walaupun Dexternya tidak sekuat dulu. Dan ada perfect match, masih bisa kabur, penalty zone terkena 2, tapi sayangnya tidak ada full up damage. Taka sudah mengeluarkan dari ultinya, kabur aja Inferno, nggak dilanjutkan. Udah cukup low, Taka nggak bisa berbuat banyak. Rinasmi tapi menjadi korbannya. Bigetron Esports mendapatkan 2 poin Tanda kill. pentung. Tanda pentung. Smoke bomb.
Enggak, Brans bakal selamat dan kembali saja. Turret kedua, turret pertama belum berhasil diamankan oleh Genflix Aerowolf. Nggak ada yang berhasil mereka curi. Belum ada permainan objektif dari kedua tim. Yes, masih benar-benar imbang banget dari segi net worth-nya. Karena silence lagi, Phantom Execution mau ditarik kah, flicker kah? Enggak ternyata. Dan malah popolnya yang di flicker Purify tidak berguna sekarang di updatean yang baru. Tetap bisa ditarik oleh Kaja yang semakin kuat. Walaupun tadi ada kesempatan ya kalau misalkan dia mau narik Natalianya, tapi ternyata Bravo lebih sabar dan menariknya ke arah turret, bantuan damage turret juga tadi, ke arah popolnya. Yes, betul banget. Muncul di saat yang tidak tepat, tapi di daerah tengah juga sudah terjadi keramaian. Bigetron Esports berotasi dari arah bottom lane, sekarang bergerak ke arah mid lane, top lane-nya di sisi lain. Taka sendirian melakukan push di area turret, dan turret pertama akhirnya dikantongi oleh Bigetron Esports. Genflix Aerowolf nggak bisa mendefense ini, hanya dipasrahkan saja, dan pada akhirnya ini bisa menjadi mungkin jalan buat Bigetron Esports ke dalam jungle milik Genflix Aerowolf. Lebih mudah lagi, mapnya semakin terbuka, tapi awat di arah tengah. Dan juga Clay, mereka udah ngebersihin minion, bergerak bersama-sama, 4 hero dari Genflix Aerowolf, 1-4 terus-terusan berbarengan. Cari jalan-jalan, Dreamsnya sudah bertemu dengan Renasmi. Tidak ada Bravo dan juga Ki di arah belakang. Terkena 2, dan bahkan dari penalty zone juga di TB-in, tapi sama Popol ya Wattnya masih bisa untuk cabut ke arah belakang dan dapat 1. Ternyata masih bisa untuk ngekill dan dapetin turret di arah bawah. Itu untungnya Popol yang nebein turret, bukan Wattnya. Terkena stun, Phantom Execution tidak bisa berubah menjadi buwung. Perry. Iya, nggak bisa kabur-kaburan dari Clay sendiri. Clay tumbang 25 poin kill kali ini, dan Bigetron Esports semakin nyaman dan belum terpikau sama sekali. Begitu pula dengan Awat masih sibuk farming Ria, tapi dari 2 poin kill yang dia kantongi, 2 assist pula. Sekarang level dia udah 10 dan berlanjut lagi sepertinya di arah tengah. Swipe kanan, flicker dia, masih mencoba untuk kabur, masih cukup tebak. Blessing duet masih belum terasa, belum ada DHS, harusnya sini masih bisa ketek juga mendapatkan 1 poin kill tambahan. Terkena silence, smoke bomb juga, Bransnya masih bisa puncture ke arah belakang. Masih bisa survive. Dan gak ada korban, hanya Renasmi saja. Dan Turtle sepertinya akan menjadi korban dari Genflix Aerowolf. Bermain objektif. Mereka berhasil mengantongi, tapi di top lane Midgard dalam bahaya. King berhasil juga Taka digocek. Midgardnya masih bisa selamatkan Golden Side, Inferno dikeluarkan semuanya, dan akhirnya Taka mengamankan 1 poin kill atas Midgard. Tapi Clay hadir terlalu terlambat, nggak bisa untuk membantu seorang Midgard. Teman-teman dari Genflix harus merelakan Midgard di arah top lane, dan bahkan turret di arah top lane bakal menjadi bahaya. Minion sudah masuk ke area turret kedua. Dan Taka, King Brand surprise dari Renasmi masuk di saat yang salah. Hanya terkena 1 saja Taka, dan ada Dreams muncul di sini. Renasmi dalam bahaya, para teman-temannya. Renasmi masih bisa bertahan, tapi hanya sebentar saja. Teman-teman dari Genflix Aerowolf tidak bisa merespon apa yang dilakukan oleh Bigetron Esports di area top lane. Tapi ini kalau teman-teman sadar ya, dari 8 kill yang sudah didapatkan Bigetron Esports, lihat perbedaan goldnya. Nggak begitu jauh karena Wattnya juga farming enak banget. Dia bisa free farm ketika teman-temannya tershutdown. At least ada space yang diberikan untuk Wattnya farming. Jadi kita akan melihat nanti kalau team fight-nya ada Cloud. Apakah sama atau justru malah Genflix Aerowolf yang lebih mengungguli dari segi team fight? Ini licin banget dari Awatnya, cari space buat farmingnya, nggak mau menyia-nyiakan 1 detik pun buat nggak nyentuh dari minionnya, dari jungle-nya. Dia bergerak ke arah bottom lane, sekarang udah bergerak lagi ke area top lane. Menuju buff biru abis ini harusnya. Karena menurutku dari top lane juga adalah lane yang cukup aman untuk Awat. Di lane lainnya masih ada turret, berarti kita bisa membaca bahwa Bigetron Esports bakal fokus ke area turret yang belum mereka hancurkan, yaitu di area mid lane dan juga bottom lane. Betul sekali, di area top lane bakal bebas banget Awatnya di area mid lane. Teman-teman dari Genflix Aerowolf bakal mencoba untuk menjadi pengalihan isu. Zoningnya bagus banget. Tapi di area bottom lane-nya sudah hancur terlebih dahulu. Bigetron Esports terus-terusan untuk ngasih pressure. Dan turret demi turret mereka dapatkan. Bravo dan Dreams di area bottom lane nggak terhentikan. Di top lane terkena silence, diusir aja Takanya. Sama-sama mendapatkan turret kedua. Masing-masing tim di arah atas dapat 1, di arah bawah juga, dan menuju ke arah mid lane. Tapi unstoppable didapatkan oleh Raja Brans, King Brans. Dreams masih ada combo dengan menggunakan flickernya plus fatalingnya. Belum dikeluarkan untuk inisiasi karena lane slotnya lebih milih untuk ke arah Turtle yang ketiga. Dan didapatkan dengan mudah Renasmi. Walaupun dia sekarang tapi masih menjadi hero yang cukup tebal, apalagi di late game nanti ya.
Ini benar-benar tebel banget, Iya. apalagi dia punya pasif untuk nambahin physical dan juga magical defense. Tapi untuk magical beberapa detik resistance. ke depan Rinasmi nggak akan punya flicker untuk nge-setup warnya, nggak ada penalty zone. Bigetron Esports bisa melenggang bebas di area jungle milik Genflix Arrow melakukan Blazing Duet. penuh- Lihat damage-nya gede banget Bravonya harus seperti yang aku hilang. bilang. Dan bahkan ada ultimate juga tapi masih bisa untuk kabur ke arah belakang, terkena silence King Brands ya, tapi tidak ada Blazing Duet lagi, cukup berbahaya, tidak boleh terburu-buru. Lihat Fatalingnya hanya terkena 1-2 mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa Fatalingnya, malah dia harus mati dari Atlasia. Ada Midgard yang mencoba untuk mengincar siapa yang mau di silence dan ternyata didapatkan Tamusya. Mencoba untuk maju lagi King Brass. Phantom Execution-nya menghindari. Oh my god, tidak berhasil untuk mendapatkan Clay. Dan bahkan killing spree-nya didapatkan oleh seorang Awad Supriyadi. Iya, 4 hero dari Bigetron Esports terpanis kali ini Genflix Arrow bermain dengan sangat lihai. Mereka tahu timing yang tepat dari awal yang mungkin agak sedikit offside dari Bigetron Esports. Masih ada turret pertama di arah depan. Mereka maju melenggang. Bravo-nya nggak berhasil untuk mencuri siapapun. Dan pada akhirnya satu persatu tumbang tanpa adanya lockdown dari Bravo. Sekarang dari Bigetron Esports mereka udah kalah jumlah. Bahkan Kinya juga sekarat. Semuanya memaksakan diri untuk melakukan peperangan. Bener banget. Perhitungan yang sedikit salah dari Bigetron Esports Yes. di area mid lane. Menjadi napas segar bagi Genflix Arrow yang sekarang my mereka juga God. mulai ngegeragas. Phantom Execution-nya digunakan untuk pertama kali dari Lancelot-nya, kalau kalian sadar itu ke arah turretnya dulu sehingga ketika tim fight dia butuh waktu dulu ke arah belakang sampai akhirnya Phantom Execution-nya ada lagi dan sayangnya miss ke arah Clay-nya. Dan di arah mid lane diusir mundur dengan menggunakan Feather Airstrike-nya. Dreams belum swipe kanan, baru swipe kiri untuk perfect match ya, tidak terkena stun. Dan Lord sudah mulai muncul. Ini pertandingan yang sengit banget baru game pertama. Mungkin ada game ketiga lagi. Bisa jadi semua Mungkin. kemungkinan pasti Sengit soalnya. bisa. Dan Genflix Arrow sekarang mereka sedikit mengejar ketinggalan network mereka hanya berbeda sekitar 1.000 lebih, nggak sampai 2.000. Di sisi lain Bigetron Perfect Esports match. sekarang mereka ingin Perfect. mendekati Lord dan Feather Airstrike. wow. Oh, dikeluarkan hanya Sakit untuk banget. Rinasmi. What happened Dream? Tidak ada ultimate lagi sekarang. Midgard-nya lihat mengincar ke arah Atlasia. Mungkin akan di-execute. Belum nyampe, ternyata masih cukup tebal juga. Dan ini waktu yang tepat juga untuk mereka Lord karena tidak ada inisiatornya. Dreams-nya gak punya ultimate, gak punya smack-kan dia. Gak ada Yes. smackdown kali ini, tidak ada wacat-wacat, tidak ada fataling. Dan langsung diretribusi didapatkan oleh Awad Supriyadi. Dan bahkan Lancelot dia langsung di penalty zone, digigit sama Kupa, dihajar habis-habisan, dihancurkan. Hyper carry dari tim Bigetron Esports. Wow, Genflix Arrow ini Wow. momentum buat mereka untuk melakukan comeback kali ini. Dan swingnya dari goldnya langsung ke arah Genflix Arrow Wolf dengan beberapa Wow. kali peperangan yang mereka menangkan. Dan memang seperti yang Cornet juga bilang dari awal, ini perang belum ada Awad. Bener. Awadnya masih sibuk farming. Dan sekarang ketika Awad hadir Bigetron Esports, nggak bisa untuk melawan Genflix Arrow, apalagi dengan adanya Dreams yang sudah nggak punya ultimate. Untuk nge-contest Lord juga nggak bisa. Di sisi lain Genflix Arrow masih punya Rinasmi dengan penalty zone. Resource skillnya masih ada, disimpan dengan sangat baik. Bigetron Esports mereka akan mendefense sekarang di turret kedua di arah mid lane. Kupanya kena Tapi hit. Lord di area top lane juga sudah berjalan bersama-sama bottom lane. Berdoa Udah ada dulu Natalie Kupanya. Midgard melakukan push, 3 lane push dari Genflix Arrow Wolf. Yes, bener banget. PR dari Bigetron adalah harus dapetin cloud-nya. No matter what. Antara dari Dreams-nya atau dari Bravo. Gimana caranya nyulik Wattnya. Tapi Wattnya pinter banget jaga posisi. Ini akan menjadi Iya. sulit. Sedangkan si Rinasmi-nya sudah menjadi frontliner juga. Belum dibuka penalty zone. Yang mencoba untuk fokus ke arah turretnya terlebih dahulu. Mencoba terkena trap. Mencoba untuk maju lagi. Fatalingnya belum Awas. dikeluarkan. Dan Wattnya yang diincar kali ini. Fatalingnya terkena Watt. Tapi masih ada battle mirror image ke arah belakang. Wattnya cukup beset. Dan maju lagi. Didapatkan lagi double kill. Mencoba untuk maju lagi. Tapi ternyata Wattnya masih sabar banget. Dia fokus lagi move ke arah bottom lane. Dia mengincar turretnya terlebih dahulu. Tidak mau point kill. Tapi turret dan turret. Move lagi ke arah tengah. Move lagi ke arah bawah. Lihat mereka benar-benar pengen dapetin objektifnya terlebih dahulu. Didorong lagi. Sekarang dari kajanya didapatkan turret yang kedua. Dari tim Genflix Arrow. Plus skill juga ke arah Bongstar. Yes, begitu baik dari Genflix Arrow, nggak terlalu Wah. ngoyo.
Dan setup Gile. yang baik banget ketika Awat hadir dari area lain, dari area belakang, nge-backstep Mau di-end semuanya fokus ke area. Dari Parsianya dikejar, tapi itu Wave ternyata atas masuk. jawaban yang salah bagi Bigetron Esports sekarang. Dari base-nya nggak ada tinggal pasif. separuh HP. Dan Masih sabar, Genflix disiplin. Aerowolf, mereka Oke. memilih untuk nge-set up Wow. ulang rahasia Genflix Aerowolf ternyata ini. Ini dia Ini yang walaupun disimpan. benar banget walaupun tadi fatal link-nya terkena dari Awat ya, tapi Awatnya tetap sabar, dia balik lagi ke belakang, nunggu momen lagi. Nah di sini kalau misalkan kalian lihat replaynya ya, udah masuk Rinasmi-nya, sudah dikeluarkan ultimate-nya juga dari Henki-nya. Nah di arah sini ditahan banget nih Blazing Duet, flickernya hanya untuk ke Awat, balik lagi ke arah belakang. Phantom Yes. execution-nya nggak kena, Wattnya masih full darahnya, walaupun hanya terkena sedikit doang. Kemudian dia maju lagi, Better Mirror Image, dan diratakan lagi 2 orang. Betul, dan Divine Judgment juga ke arah Natali di saat itulah. Dari seorang Awat dengan cloud-nya percaya diri masuk ke area belakang dari Bigetron Esports. Gak ada Divine Judgment, mungkin gak ada lagi yang dia takutkan. Kelas sih. Battle Mirror Image, dia tahu banget kemampuannya. Perhitungan yang sangat tepat dari Awat Cloude. Apakah ini efek dari 3 pemain yang akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama berpisah? Dari Watt, Midgard, seperti yang kita CNBK. tahu Billy dan juga Rave. Yang sempat terpisah untuk beberapa lama dan mereka bersatu lagi. Celebek. CLBK ditambah dengan Clay dan juga Rinasmi, si anak muda yang hanya beda setahun sama Koret umurnya. Hah, gimana? Aku gak tahu sih Koret umurnya berapa. 17? Yeay. 16 deh. Yeay. 24 detik lagi untuk Lord yang terhormat Clara Monster. Iya Cornet. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok aku yang kenapa-napa? Yang kenapa-napa pasti adalah kedua tim ini sebentar lagi. Dari area Lord 13, 10 detik lagi. Genflix Aerowolf. Mereka udah menduduki jungle milik Bigetron Esports, menjaga dari sisi atas. Sudah ada Natali dari jungle bawah pun. Popol Pupa bersama dengan Clay. Dan juga gak lupa ada Awat yang terus-terusan bersiaga. Perfect match, Tapi di Fataling tengah, gak mau dikeluarkan, di stun begitu saja dengan menggunakan kupanya, ada Midgard juga, masih menunggu siapa yang mau di silence setelah Tarik trap ulur Brandsy aja. yang coba untuk maju lagi. Dan penalti zone agak sedikit miss kali ini, tidak memaksakan, lebih milih untuk mengulur waktu saja, memberikan space-nya untuk Awat Supriyadi mendapatkan Lord. Yang tersisa 2 bar lagi, mencoba untuk maju lagi Dreamsia, terlihat sekarang mau dipaksa team fight, masih ada Immortality tapi sekarat dan terreset Lordnya. Bravonya Flicker for nothing, tidak berhasil untuk menarik dari Awat Supriyadinya. Natalianya mencoba untuk split boss, Natalianya berhasil mendapatkan turret dan kemenangan di game yang pertama. Wow, dari MVP. bahkan observernya nggak sadar Natalianya split push. Yes, nggak kelihatan sama sekali semuanya